Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Desi Yulia dari Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 222-11912. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kitab Al-Mustakhraj Abu Nu'aim, Al-Mustakhraj Abu Awanah, dan Al-Marasil Abu Daud sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kajian kitab hadis. Kita langsung ke slide selanjutnya. Al-Mustakhraj Abu Nu'aim. Pertama, saya akan membacakan biografinya. Nama lengkapnya Abu Nu'aim al-Isfahani adalah Ahmad ibnu Abdullah ibnu Ahmad ibnu Ishaq ibnu Musa ibnu Mahran al-Mihrani al-Asbahani al-Ahwal al-As'ari dan Asy-Syafi'i. Wafat pada tahun 1038 Masehi atau 430 Hijriah. Beliau adalah seorang sarjana muslim Persia. Ia adalah al-Imam al-Hafiz al-Kabir, ahli hadis yang siqat dan al-alamah dalam fikih, tasawuf, dan nihayah. Usia beliau banyak dihabiskan dengan belajar, mengajar, dan menulis. Abu Nu'aim menceritakan bahwa Mihran ialah kakek moyangnya yang pertama kali masuk Islam. Beliau tidak hanya piawai dalam disiplin ilmu hadis, dalam medan qiraah pun kemampuannya terakui. Beliau telah meriwayatkan banyak qiraah langsung melalui At-Tabrani. Abdul Qasim Al-Ghazali mengambil ilmu qiraah darinya. Abu Nu'aim pertama kali berguru dengan kakeknya sendiri yang merupakan seorang guru sufi, Syekh Muhammad bin Yusuf bin Al-Madan Al-Banna, yang merupakan pemimpin spiritual salah satu mazhab tasawuf di Isfahan yang terus berkembang pada masa hidup Abu Nu'aim. Abu Nu'aim juga belajar kepada setidaknya 200 orang guru lainnya, di antaranya Imam Al-Amash dan Sufyan Ats-Tsauri. Abu Nu'aim juga mempunyai banyak murid yang paling terkenal antara lain Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Muhammad Al-Juwaini, Al-Malini, An-Dakhwani, Hamad bin Ahmad Al-Haddad, Abu Ali Al-Hasan, Abu Bakar bin Abi Ali Al-Hamdani, Abu Bakar Al-Khatib, Abu Ali Al-Wakhshi, Abu Saleh Al-Mu'adzin, dan Yusuf bin Hasan At-Tafakkuri. Kita masuk pada poin kitabnya. Al-Mustakhraj sendiri adalah kitab yang ditulis oleh seorang pengarang yang mengambil sebagian hadis dari kitab hadis pendahulunya, lalu menambahkan sanad lain dari versinya sendiri. Sanad pengarang Al-Mustakhraj akan bertemu dengan sanad kitab aslinya di salah satu gurunya. Tujuan pokok penulisan kitab Al-Mustakhraj adalah untuk melengkapi kekurangan dari kitab-kitab yang ada sebelumnya. Abu Nu'aim menambahkan kaidah-kaidah dalam bidang ilmu mustalah hadis yang tidak dibahas oleh kitab Ma'rifatul Ulum Al-Hadis karya Al-Hakim. Dengan demikian, Al-Mustakhraj menjadi sebuah referensi yang lebih lengkap dan sistematis dalam ilmu hadis. Al-Mustakhraj ala Sahih Imam Muslim adalah salah satu karya Ahmad ibnu Abdullah ibnu Ahmad ibnu Musa ibnu Mahran al-Mihrani al-Asbahani yang disusun berdasarkan topik-topik seperti iman, fikih, dan ibadah. Kitab Musnad Al-Mustakhraj ala Sahih Imam Muslim terdiri dari 4 jilid dengan total 3.516 hadis. Kitab ini telah ditahqiq oleh Muhammad Hussein Ismail Asy-Syafi'i dalam naskah Ad-Dar Al-Kutub Al-Misriyah. Kitab ini terdiri dari 16 juz. Sistematika penyusunan kitab ini hampir sama seperti Sahih Muslim. Teman-teman, kita bisa lihat tabel yang ada di samping. Secara garis besar susunannya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendahuluan di jilid pertama diawali dengan penjelasan bab tentang berdusta atas nama Rasulullah dan bab ad-du'afa wa al-kadzabin wa man yatruk hadithahum. Lalu kemudian dibuka dengan kitab Al-Iman dan kitab At-Thaharah. Kemudian di jilid kedua berisi hadis-hadis mengenai kitab sholat. Kemudian disambung di jilid ketiga dengan kitab Janais, Zakat, Shaum, dan Haji. Dan terakhir di jilid keempat berisi kitab sucinya kota Mekah dan Madinah, kitab nikah, dan kitab talak. Kemudian, metode penulisan kitab Mustakhraj yang dilakukan oleh Abu Nu'aim adalah mengambil hadis-hadis dari kitab Sahih Muslim. Namun, dengan mengambil jalur sanad yang berbeda, dalam hal ini Abu Nu'aim meriwayatkan matan-matan hadis tersebut dengan sanad sendiri yang berbeda dari sanad yang digunakan dalam kitab asli. Misalnya, Abu Nu'aim mengambil hadis-hadis dari kitab Sahih Muslim dan meriwayatkan mereka dengan sanad sendiri yang berbeda, sehingga kitab Mustakhraj yang dihasilkan oleh Abu Nu'aim memiliki sanad yang berbeda dengan sanad yang digunakan dalam kitab Sahih Muslim. Kualitas hadis dalam kitab Mustakhraj Abu Nu'aim dikategorikan sebagai sahih, yaitu hadis yang dianggap sebagai hadis yang paling kuat keabsahan dan keautentikannya. Penilaian ulama kritikus hadis terhadapnya diantaranya dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dengan penilaian soduk dan thiqoh, Yahya bin Ma'in dengan penilaian thiqoh, An-Nasai dengan predikat thiqoh ma'mun, dan Abu Hatim dengan penilaian thiqoh.
Berdasarkan kritikan daripada kritikus di atas, menunjukkan bahwa Abu Nu'aim memiliki kepribadian yang terpuji dalam riwayatan hadis, termasuk dari muridnya, yaitu Ahmad bin Hambal dengan penilaian tingkat tinggi. Kemudian masuk pada bab Al-Mustakhraj Abu Awanah, saya akan membacakan biografinya terlebih dahulu. Nama lengkap dari Abu Awanah adalah Abu Awanah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Naisaburi. Ia wafat pada tahun 92 Hijriah atau 93 Hijriah dengan beberapa sumber yang berbeda dalam menentukan tahun wafatnya. Abu Awanah dikenal sebagai seorang ulama yang sangat disiplin dalam menuntut ilmu. Ia menghabiskan banyak waktu untuk belajar dari para ulama terkemuka pada masanya dan melakukan perjalanan untuk mencari ilmu hadis. Adapun kota-kota yang disinggahi Abu Awanah selama beliau berkelana mencari hadis antara lain adalah kota Mekah, Madinah, Syam, Mesir, Yaman, Irak, Aljazair, Khurasan, dan Persia. Kemudian, kitab Musnad Al-Mustakhraj ala Sahih Imam Muslim adalah salah satu karya Abu Awanah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kitab ini terdiri dari 5 juz. Mustakhraj Abu Awanah ala Muslim adalah sebuah kitab hadis yang ditulis oleh seorang ulama hadis, Abu Awanah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Naisaburi. Penulis kitab ini berpendapat bahwa hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitab Sahih adalah hadis-hadis yang memiliki sanad yang baik. Namun, karena berbagai alasan, pemilik kitab Sahih mungkin tidak memasukkan beberapa hadis ke dalam kitab mereka. Dalam Mustakhraj Abu Awanah ala Muslim ini, terdapat beberapa subkitab yang dalam tiap-tiap subkitab tersebut terdapat beberapa bab dan hadis. Lebih tepatnya lagi, di dalam kitab Mustakhraj ini penulis menemukan terdapat 34 subkitab yang dalam tiap-tiap subkitabnya terdapat beberapa bab yang antara subkitab satu dengan yang lain jumlahnya berbeda. Dan untuk jumlah hadisnya, kitab Al-Mustakhraj karya Imam Abu Awanah Al-Asfaraini adalah contoh kitab Mustakhraj yang mengambil hadis dari salah satu kitab yang telah ada lalu dikaji sanadnya secara tersendiri, selain jalan Bukhari, hingga berjumpa dengan Bukhari pada guru Bukhari atau di atasnya lagi. Kemudian, metode kitab ini, sejauh penelitian yang dilakukan penulis, metode yang digunakan hadis Musnad Mustakhraj Abu Awanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ulul isnad, atau metode takhrij dengan jalan mengetahui rawi hadis dari sahabat atau proses penelusuran hadis yang didasarkan pada pengetahuan akan rawi atau tingkat sahabat. Dalam metode ini, harus terlebih dahulu mengetahui sanad hadis tersebut. Dalam pijaknya adalah perawi yang paling tinggi, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah atau bisa juga para tabi'in. Yang kedua, menggunakan hadis-hadis yang tidak dipakai oleh para muhadisin. Kualitas hadis dalam kitab Mustakhraj Abu Awanah dikategorikan sebagai sahih, yaitu hadis yang dianggap sebagai hadis yang paling kuat keabsahan dan keautentikannya. Penilaian para ulama mengenai kitab ini, Ibnu Hajar berkata, di dalam kitab ini terdapat banyak hadis yang mandiri dengan sanad Abu Awanah sendiri yang terletak di tengah-tengah bab dan berstatus sahih, hasan, dan do'if juga mauquf. Kemudian kita masuk pada bab pembahasan terakhir, Al-Marasil Abu Dawud. Biografi Imam Abu Dawud adalah beliau memiliki nama lengkap Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Ammar Al-Azi As-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah di Sijistani dan wafat di Bashrah pada tanggal 16 Syawal, hari Jumat, tahun 275 Hijriah. Abu Dawud tumbuh di tengah keluarga yang agamis. Sejak kecil, beliau mempelajari Al-Quran dan literatur Arab serta materi lainnya sebelum mempelajari hadis. Abu Dawud berhasil meraih reputasi tinggi di kampung halamannya, yaitu di Basrah. Semua penduduk Basrah kenal akan kemuliaannya. Mereka pun berbondong-bondong belajar hadis kepada beliau. Imam Abu Dawud dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki kemampuan ilmiah yang sangat tinggi dan telah menerima ijazah dari banyak ulama. Dia juga dikenal sebagai ahli fikih dalam mazhab Hambali dan memiliki pengetahuan yang luas dalam disiplin ilmu hadis dan qiraah. Abu Dawud termasuk ulama yang mencapai derajat tinggi dalam beribadah, kesucian diri, kesolihan, dan waro' yang patut diteladani. Imam Abu Dawud dalam perjalanannya mencari ilmu banyak bertemu dengan ulama-ulama penghafal hadis dan sekaligus menjadi guru beliau. Beliau melakukan perjalanan ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah Arab, Khurasan, Naisabur, dan Basrah. Pengembaraan ini menunjang beliau untuk mendapatkan hadis banyak-banyaknya untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kitab As-Sunan. Ada sejumlah 49 orang ulama hadis yang telah menjadi guru dan menyampaikan riwayat hadis kepada Abu Dawud. Di antaranya Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani Al-Qanabi, Sulaiman bin Harb, dan Abu Amr Ad-Dariri.
dan beberapa murid Abu Daud, antara lain Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Abdurrahman An-Nasai, dan Abu Bakar bin Abu Daud. Selanjutnya, identifikasi kitab. Al-Marasil adalah kumpulan hadis mursal atau hadis yang di dalam sanadnya tidak disebutkan sahabat. Maksudnya, ada sahabat yang gugur atau tidak dalam satu kitab lengkap dengan menyebutkan sanadnya. Kitab Al-Marasil, kitab yang dikhususkan untuk mengumpulkan hadis-hadis mursal tentang hukum. Kitab ini disusun menurut bab-bab fikih yang menyebutkan hadis-hadis mursal yang sesuai pada setiap bab. Kitab ini memuat 537 hadis mursal, telah dicetak berkali-kali, dan yang paling bagus adalah Tahqiq Abdullah bin Al-Musaid Az-Zahrani. Kitab Al-Marasil karya Imam Abu Daud memuat hadis-hadis mursal yang disusun secara tematik. Jumlah hadis yang dikumpulkan dalam kitab ini sebanyak 6.000 hadis. Kitab Al-Marasil karya Abu Daud adalah salah satu karya penting dalam literatur hadis Islam. Kitab ini berfokus pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi tanpa menyebutkan sanad lengkapnya hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab ini membahas masalah fikih, meskipun tidak terkenal sebesar imam-imam fikih yang 4, Abu Daud terkenal pula sebagai ahli hukum. Bahkan dalam kitabnya membahas masalah munaqohat, muamalah, masalah jihad, masalah waris, dan lain-lain. Abu Daud memuat 537 hadis mursal dalam kitab ini, dan kualitas hadisnya sangat terjaga karena Imam Abu Daud sangat jeli dalam menyandarkan sanad-sanad hadisnya. Kemudian yang terakhir, adapun metode penulisan kitab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama diawali dengan mukadimah, selanjutnya profil penulis, yaitu Abu Daud, yang berisi nama, nisbat, laqab, dan guru-guru Abu Daud, pendapat ulama tentang Abu Daud, dan lain-lain. Kemudian membahas tentang ilmu marasil, pengertian mursal-mursal, dan kehujahannya, tingkat mursal, dan lain-lain. Selanjutnya manhaj at-tahqiq, dan yang terakhir penyebutan hadis-hadis mursal. Penilaian para ulama tentang kitab ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengemukakan, kitab Sunan Abu Daud memiliki kedudukan tinggi dalam dunia Islam dan pemberi keputusan bagi perselisihan pendapat. Kepada kitab itulah orang-orang jujur mengharapkan keputusan. Mereka merasa puas atas keputusan dari kitab itu, karena Abu Daud telah menghimpun segala macam hadis hukum dan menyusunnya dengan sistematika yang baik dan indah, serta membuang hadis yang lemah. Selesai sudah materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.